Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbullah dari SMP Negeri 1 Kedung, Kabupaten Jepara. Ingin menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif CGP Angkatan 7 dalam pendidikan guru penggerak. Pengajar praktik saya Bapak Zakaria, fasilitator Ibu Nasiatin Kuliah. Latar belakang yang mendasari untuk membuat rancangan ini adalah perlunya melakukan perubahan secara optimal berdasarkan kodrat zaman dan kodrat alam murid. Diharapkan semua guru secara bersama-sama perlu melakukan sebuah perubahan untuk menciptakan praktik disiplin dengan budaya positif sesuai profil pelajar Pancasila minimal di kelas. Diharapkan nilai kebajikan ini menjadi keyakinan dan motivasi intrinsik pada murid. Rancangan tujuan untuk mendisiplinkan murid dalam budaya positif sesuai profil pelajar Pancasila di kelas ketika mengajar. Diharapkan menjadi pembiasaan baik pada murid sehingga menjadi karakter positif dan berbudi pekerti luhur. Tolok ukur. Murid terbiasa menjaga kebersihan, berbahasa yang santun, membiasakan budaya positif, berakhlak, membiasakan senyum, sapa, serta menjaga toleransi. Lini masa minggu pertama. Saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, beliau Bapak Agung Sri Harto, SPD, MPD. Kaitannya dengan rancangan yang akan dilaksanakan serta rencana diseminasi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif bersama warga sekolah. Lini masa minggu kedua menyusun keyakinan kelas dengan melibatkan semua murid. Berikut foto atau gambar siswa atau murid sedang melakukan curah pendapat bersama-sama. Murid membaca dari curah pendapat dari beberapa murid. Lini masa ini merupakan contoh, merupakan curah pendapat dalam proses keyakinan kelas. Lini masa keyakinan kelas SMP Negeri 1 Kedung. Bentuk keyakinan kelas 8. Keyakinan kelas 7. Keyakinan kelas 9. Ini yang akan menjadi dasar untuk berbudaya positif. Semoga bermanfaat. Berikutnya kita ikuti video tentang diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Kedung. Selamat menikmati. Wayah IT, wayah apa, kita kalau nggak bisa ya harus bertanya atau mungkin belajar dari yang bisa, entah itu dari Bapak Ibu guru yang sudah senior maupun yang baru
eh, jadi guru kurang lebih 1 tahun, tapi beliau juga sudah punya pengalaman di sekolah yang lama di swasta itu juga cukup lama ya. Jadi itu mungkin pengalaman apa yang diterima itu yang disampaikan. Jadi sifatnya Pak Hasbullah bukan menggurui tapi menyampaikan. Ya, kalau bisa setiap kita memperoleh sesuatu ya, hal yang baru yang berkaitan dengan kegiatan bisa untuk mengembangkan kegiatan sekolah. Jadi misalnya ada diklat apa itu sebaiknya kita tularkan, yaitu kita tularkan. Jadi kita tidak menggurui. Ya, dan mudah-mudahan panjenengan juga legowo, bukan merasa apa gitu, itu tidak apa lebih menggurui, tidak menurut saya. Demikian ya Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan bermanfaat bagi kita. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sebelumnya kami serahkan Pak Hasbullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Kedung, beliau Bapak Agung Sriharto SPG MPD. Yang saya hormati Ibu Wakil SMP Negeri 1 Kedung, Ibu Umi Mutmainah, dan Ibu Hajah Farida, Sarjana Pendidikan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagi adalah diseminasi budaya positif. Apa sih diseminasi budaya positif? Sebetulnya Bapak Ibu guru senior atau yang ada di sini mungkin yang sudah mempunyai pengalaman belajar, itu diseminasi istilahnya pengimbasan, tular menular yang baik, tapi tidak konotasi yang jelek. Nah, kami ada tugas dari pendidikan guru penggerak untuk menyampaikan beberapa materi, beberapa pengalaman yang mungkin bermanfaat untuk kita semua. Di antaranya yang baru tren saat ini adalah diseminasi budaya positif. Bukan itu. Budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan atau suatu pembiasaan yang berpihak pada murid. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi intinya di pembiasaan yang berpihak pada murid. Kalau di sini mungkin sudah banyak budaya-budaya positif, mungkin perlu pematangan. Pembiasaan-pembiasaan ada menyanyikan lagu wajib di awal. Mungkin ditambahi Asmaul Husna, mungkin akan lebih baik lagi. Kemudian di akhirnya ada doa. Kemudian ada menyanyikan lagu daerah mungkin. Atau mungkin mars-mars mapel tertentu bisa dikembangkan. Kalau di kelas 7 karena kurikulum merdeka bisa ditambahi dengan pelajar Pancasila, ada itu di lagu-lagu di YouTube masih banyak, untuk mengisi biar anak, biar murid bahagia selalu. Kemudian selanjutnya contohnya budaya positif yang berhubungan dengan budaya lokal. Yang pertama, berbicara yang sopan kepada orang yang lebih tua. Nah, ini kan sudah membudaya di kita. Nah, perlu yang namanya penekanan-penekanan, perlu tuntunan-tuntunan kepada murid-murid kita. Kemudian yang kedua, berbicara dengan orang yang lebih tua dengan tidak nada atau volume tinggi. Kalau di daerah
pesisir mungkin nada tinggi sudah terbiasa karena letak geografinya berbeda. Tidak dianggap sesuatu yang tabu, tidak dianggap sesuatu yang dianggap marah-marah. Karena di daerah pesisir mungkin ada angin yang keras. Kalau angin keras berarti kalau bicara ya harus keras. Kalau di dunia daerah pegunungan ya halus mungkin. Nah, ini kan perlu ada tuntunan dan dampingan dari kita untuk murid-murid kita. Apalagi ini di dunia pendidikan. Yang ketiga, keluar kelas ketika ada guru harus meminta izin. Kadangkala kita melihat siswa-siswa di sana-sana itu mau keluar kelas itu nyelonong saja. Nah, itu kan perlu ada tuntunan budaya. Kalau istilahnya di agama Bu Zumroh itu kan al-adab fokol ilmi, katanya seperti itu, katanya adab tak subab. Itu artinya adab itu lebih tinggi ketimbang ilmu. Bukan berarti ilmu tidak baik. Kemudian selanjutnya dalam diseminasi hari ini kita menghabiskan 7 materi. Jadi kurang lebih saya perkirakan sekitar 1 jam. Kalau bisa ya 10 menit. Yang pertama, perubahan paradigma mengajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol. Ini yang bahaya kalau salah mengucapkan. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, yang ketujuh ini yang lagi tren digembar-gemborkan pada diseminasi atau seminar-seminar atau pendidikan di kurikulum Merdeka itu adalah restitusi ini. Walaupun mungkin Bapak Ibu ketika kuliah sudah mendengar segitiga restitusi ini adalah untuk menyelesaikan masalah pada anak. Mungkin bisa digunakan untuk kita. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara atau Dewantoro. Menurut KHD, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Tugas kita di kurikulum Merdeka harapannya kalau kiblatnya pada Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun dan memahami kodrat anak. Jadi anak itu, siswa itu, bahkan kita itu mempunyai 2 kodrat yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu biasanya yang dibawa sejak lahir di lingkungannya itu kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman adalah kodrat yang mengikuti zamannya. Jadi mungkin ketika kita mengajar di tahun 80 kita hanya menggunakan metode pidato atau dakwah. Tapi di kurikulum Merdeka mungkin bisa dikembangkan, bisa dikolaborasikan metode itu dengan IT sebisanya kita, atau mungkin bisa menggunakan pembelajaran yang sifatnya sambil bermain atau istilah lain ice breaking. Jadi intinya anak itu supaya tidak jenuh. Seperti itu sekilas. Kemudian
Menurut KHD, Bapak Pendidikan kita, anak yang terlahir ke dunia tidak tangan kosong, melainkan dia telah membawa kodratnya masing-masing. Perubahan paradigma belajar. Nah ini misalnya dari kita sejumlah kurang lebih 30 guru menggenggam kepalan tangan, dua-duanya dikepal misalnya. Kemudian yang satu di dalamnya ada mutiara misalnya, yang kiri tidak ada mutiaranya. Nah, salah satu teman kita ingin membuka kepalan tersebut. Apa alasannya? Yang kedua, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Apa alasannya? Alasannya yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan adalah kita sendiri. Tidak boleh dipaksa. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara atau kurikulum Merdeka Belajar. Perubahan paradigma belajar, teori kontrol menurut psikiater Dr. William Glasser. Miskonsepsi makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Paksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang disiplin murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Miskonsepsi berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Miskonsepsi berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif, mungkin dengan kritikan. Nah, teori kontrol menurut psikiater Dr. William Glasser yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Stimulus respon, realitas, kebutuhan kita sama. Kalau menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Tidak bisa dipaksa-paksakan. Kalau menurut teori kontrol Stephen R. Covey, semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami
pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol kita atau saya. Untuk teori kontrol, hanya ada yang bisa mengontrol, hanya Anda atau kita yang bisa mengontrol diri kita. Menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrol, kita atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada bujukan gagal. Untuk teori kontrol, kolaborasi, nah ini yang digembur-gemburkan di kurikulum Merdeka, diharapkan setiap kegiatan, setiap pembelajaran diharapkan ada nuansa kolaborasinya, sehingga kita actionnya pada menuntun. Jadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kebanyakan kita atau guru sangat tertarik dengan topik pembahasan disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru atau kita juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian paling menantang dari pekerjaan mereka. Makna disiplin dalam disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Berarti perlunya menumbuhkan rasa disiplin secara internal. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan. Jika motivasi dari internal tidak mampu, ya perlu adanya untuk mendisiplinkan kita, untuk memotivasi eksternal. Perlu bantuan orang lain, perlu bantuan dari eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab, bertahap. Apa yang dilakukan mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik kita, tujuan kita ialah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Menumbuhkan budaya positif lewat menumbuhkan motivasi intrinsik ini yang mungkin menjadi bahan PR buat kita, bukan ekstrinsik. Berikutnya, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi di kurikulum Merdeka ini lagi-lagi mengharapkan ada kolaborasi. Di murid kita tumbuhkan kolaborasi. Dalam belajar pun mungkin bisa ditumbuhkan kolaborasi, sehingga tidak menumbuhkan rasa kejenuhan pada murid. Nilai tersebut merupakan payung besar dari sikap perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan dasar kita berperilaku.
nilai kebajikan universal yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak itu ada 6. Kalau kita rangkum itu yang inti adalah di profil pelajar Pancasila yang sedang digemburkan, sedang diagungkan di kurikulum Merdeka. Jadi harapannya dalam setiap kegiatan pada kurikulum ini, kurikulum Merdeka, itu dihubungkan dengan profil pelajar Pancasila, khususnya di kurikulum Merdeka. Namun kemarin ketika kita mengisi raport itu ternyata ada nuansa profil pelajar Pancasila dimasukkan. Berarti bukan hanya di kurikulum Merdeka saja yang kelas 8-9 sudah mulai diarahkan ke arah nuansa kurikulum Merdeka, walaupun kurikulumnya 13. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini kalau di YouTube ini banyak, Bapak Ibu. Mungkin di waktu senggang-senggang kita ketika mengajar, biar tidak jenuh, mungkin diarahkan nyanyi bersama. Memang nuansanya seperti anak TK PAUD, tapi itu nuansanya bagus. Itu. Dikasihkan pada P5 kemarin ya Pak Zuber, ada karyanya, anak-anak sudah mengaplikasikan karyanya sendiri, kemudian difinalisasi oleh Ibu Zulia. Nah ini dimensi profil pelajar Pancasila, lagunya semacam ini. Mungkin nanti bisa dibuka sendiri. Resolusinya cilik. Kurang lebih lagunya semacam itu. Moga kelihatannya biar tidak tegang, kita coba. Moga berdiri. Biar meriah. Moga kita berdiri semua. Sambil menirukan lagu ini. Pancasila beriman dan bertakwa
kelihatannya menarik. Tidak hanya dimensi profil pelajar Pancasila saja, ada lagu-lagu yang lain belajar profil pelajar Pancasila ada. Itu yang kemarin di P5 itu sudah diaplikasikan. Cuma ya sebagai apa ya, wawasan biar anak itu tidak jenuh. Saat kita perlu hadir di suatu pelatihan misalnya, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Dapat misalnya. Reuni. Ini pertanyaan dan jawaban pun ini umum di mana-mana. Yang pertama, apakah kita hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas kita dan mendapatkan surat teguran, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau kita ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, belajar dan belajar, tidak boleh berhenti walaupun kita sudah sebagai maha guru, atau kita ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri kita sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita, guru-guru kita, serta lingkungan kita, karena kita percaya tindakan kita sebagai pemimpin pembelajar akan jadi panutan di lingkungan kita. Ternyata memang strata kita di masyarakat itu berbeda. Kalau kita bekerjanya tidak sebagai pendidik atau guru, mungkin orang memandang kita berbeda, tempat pun berbeda kalau ada acara. Nah, ini kan sebagai karunia Allah untuk kita semua, janjinya Allah untuk kita semua. Yarfa'illahul ladzi na'amanu minkum walladzina utul ilma darajat, mengangkat derajat gitu Bu. Jadi tidak hanya diangkat di bis atau di mana, tapi di masyarakat pun insya Allah kita diangkat derajatnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Saya tidak mengatakan pelajaran ABC, melainkan hanya A saja. IPA kurang menguasai pelajaran A, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru A-nya, Pak Seno misalnya, menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Kamu kok misalnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini mungkin di sekolah lain mungkin seperti itu. Alhamdulillah di sini baik-baik semua. Nah, mungkin seperti itu yang selama ini kita jalankan di kelas. Mungkin iya, mungkin juga tidak. Hukuman, konsekuensi dan restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Tindakan terhadap suatu pelanggaran umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Biasanya hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui
Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, ini kurikulum merdeka ini harapannya segala bentuk penyelesaian masalah dalam murid harapannya ke restitusi, harapannya seperti itu. Kadang-kala mungkin sekolahan itu kan beda karakter, beda letak geografis. Kalau melaksanakan restitusi ada langsung bisa dijalankan, ada mungkin perlu tahapan-tahapan. Restitusi adalah proses kolaboratif atau kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Kelsen. Di bawah ini ciri-ciri restitusi membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang ketiga, restitusi memperbaiki hubungan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, untuk membimbing proses pemulihan diri. Kita bisa bertanya pada mereka, misalnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu? Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu. Kalau guru atau kita melihat rasa bersalah di wajah murid, maka kita harus cepat-cepat mengatakan, tidak apa-apa kok berbuat salah, tidak apa-apa kok berbuat salah. Artinya ini adalah pendekatan secara dalam pada murid, tidak langsung dihantam, kamu tidak bisa, kamu lah sebagainya itu. Itu harapan di kurikulum merdeka. Pertanyaannya, apakah saya sudah bisa melaksanakan? Belum. Baru tahapan. Mungkin bisa dilaksanakan kita bersama-sama. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif lainnya. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Jadi mencoba bertanya secara dalam, secara pendekatan-pendekatan yang baik, tidak langsung menjustis mungkin. Validasi tindakan yang salah. Contohnya mungkin pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi bertahap. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mungkin pertanyaannya seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini atau melakukan kesalahan. Jadi ngedem-ngedemi nih cara neung Jawa seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini di dalam kurikulum merdeka sebelum belajar, awal pembelajaran, awal semester ini perlu ada yang namanya keyakinan kelas. Kalau istilah kurikulum merdeka namanya keyakinan kelas, kalau mungkin yang pernah kita pahami adalah kesepakatan kelas. Jadi awal masuk
kita perlu namanya kontrak, semacam kontrak belajar yang diikuti oleh anak dan guru bersama-sama dengan murid bersama guru, tidak guru yang memberikan peraturan A, B, C semacam itu. Sehingga di kurikulum Merdeka tidak menggunakan peraturan kelas, melainkan keyakinan kelas. Nah, ini salah satu contoh, mungkin hanya dadaan. Kemarin kita praktekkan di atas. Iya Pak, saya sangat marah. Apa? Karena ini mencolek pekerjaan pelajaran bahasa Indonesia saya. Marah. Dan Pak Guru seperti itu mungkin marah juga. Lalu apa yang dilakukan Bapak itu? Saya marah-marah Pak, sampai benar-benar kata ini Pak. Oh, itu ya. Pasti itu ada alasannya. Ya iyalah Pak, itu kan pekerjaan saya. Jadi saya sendiri, masa ini hanya mencontek serta mengambil pekerjaan saya Pak. Tugas mandiri harusnya kan dikerjakan sendiri Pak. Ya sih. Menambah dari kamu kegiatan yang kamu lakukan pasti ada alasannya. Doa saya Iya Pak. karena hubungan kamu katanya kamu dengan istri. Iya Pak. Nah, sekilas contoh dari proses keyakinan kelas, menanyakan ketika ada murid yang ada masalah. Proses pembentukan keyakinan kelas sekarang. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan kelas yang lebih rinci serta konkret. Di kurikulum Merdeka, pemahaman saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak 3 bulan ini, masih ada beberapa waktu, itu tidak menggunakan peraturan kelas, melainkan keyakinan kelas. Berarti pemahaman saya, wali kelas istilahnya apa ya, mengkondisikan, membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, sehingga anak pada waktu proses membuat proses keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini, anak akan bercurah pendapat tentang keinginannya ke depan, keinginannya ketika ada bapak ibu guru tidak main-main sendiri misalnya, atau nyuekin misalnya. Nah, ketika itu terjadi, nah itu kita panggil penyelesaiannya lewat restitusi. Berikutnya, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, kita arahkan ke positif. Jangan-jangan mungkin karena kolaborasi, karena dibiarkan ke murid membuat kesepakatan kelas, murid membuat kesepakatan yang negatif misalnya. Misalnya, kalau ada bapak ibu guru A, kita tinggal, nah itu kan tidak baik, negatif. Nah, kita sebagai wali kelas atau guru ketika pembelajaran mengarahkan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas yang baik. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami, tidak usah panjang-panjang seperti itu. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut serta berkontribusi, berkolaborasi, sumbangsih curah pendapat pada kegiatan curah pendapat. Selalu dievaluasi dari waktu ke waktu supaya kelas lebih baik. Jadi ketika misalnya membuat keyakinan kelas bersama murid awal semester, 1 bulan, 2 bulan bisa dilaksanakan, 3 bulan berikutnya kalau tidak bisa diaplikasikan, buat lagi.
yang namanya keyakinan kelas. Jadi intern di dalam kelas. Keyakinan kelas itu istilah di kurikulum Merdeka. Kalau pemahaman saya adalah kesepakatan kelas yang isinya disepakati bersama antara guru dengan murid. Nah, itu mungkin bisa dilaksanakan ketika kita mengajar, tidak hanya wali kelas saja. Seperti itu. Berikutnya keyakinan kelas. Keyakinan, apa sih keyakinan itu? Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang agar memotivasi seseorang dari dalam. Nah, contoh keyakinan kelas SMP Negeri 1 Kedung, kelas 8. Nah, ini contohnya. Contoh kelas SMP Negeri 1 Kedung. Berdoa di awal dan setelah pelajaran, menghargai, menghormati dan mengasihi teman serta guru. Menjadi guru yang baik, menjadi murid yang baik, sopan dan mau bermain bersama-sama teman tanpa membedakan teman. Kadang-kala di lapangan itu kita melihat murid-murid kita itu di geng-gengan. Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak semacam itu, nah, kita buat kesepakatan, keyakinan kelas. Yang orangnya keluarga kaya, ikutnya kaya, yang menengah ke bawah tidak ditemani. Nah, itu kan menjaga kondisi anak. Kemudian lebih rajin belajar, menyelesaikan tugas tepat waktu. Bentuk-bentuk keyakinan kelas. Ini contoh, mungkin Bapak Ibu guru kalau membuat mengkondisikan di kelas mungkin lebih baik lagi. Keyakinan kelas 7. Saling tolong menolong dalam kebaikan, saling menghormati teman dan guru, masuk kelas tepat waktu, on time. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini penting. Berdoa sebelum dan sesudah belajar karena sinkronnya ke profil pelajar Pancasila. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Keyakinan kelas 9. Ini contoh. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu, tidak hanya teman sebaik saja. Itu mungkin sekilas sharing saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, utamanya murid kita, lembaga kita, dan utama lagi keluarga kita. Terima kasih atas waktunya Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu, Wakil Kepala Sekolah, dan yang lainnya memberikan waktu untuk men-sharingkan hasil pemahaman saya. Mungkin Bapak Ibu bisa mencari wawasan-wawasan lagi di YouTube, bisa banyak. Terima kasih dari saya. Jika ada kekhilapan, kesalahan, saya juga sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasbullah telah menyampaikan cukup lumayan banyak tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita bisa mengaplikasikan terutama di kelas seperti arahan yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Sekali-kali atau mungkin sering atau bahkan tiap mengajar kita menerapkan apa yang kita buat di RPP. Itu saya kira sudah terwakili semua apa yang disampaikan oleh Pak Hasbullah tadi.
mungkin redaksinya diganti karena kemarin Bu Umi dan Pak Haji sudah menyusun untuk tujuan saya dan Bu Umi dan Pak Haji untuk menekan pengelolaan kelas yang mungkin dikeluhkan oleh hampir semua Bapak Ibu guru, yaitu dengan membuat kontrak belajar. Jadi hal apa yang dikaitkan dengan siswa dan guru itu sudah kami susun dibuat dalam bentuk belum diterapkan, belum ya sudah disusun, tapi ini muncul istilah keyakinan kelas, monggo dibangun bersama-sama di dalam kelas untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan di dalam kelas. Kemudian sebelum saya akhiri, saya tutup, ini melihat dan merespon dari hasil rapot pendidikan dari hasil AM, itu salah satu kelemahan anak-anak adalah di bidang literasi dan numerasi. Untuk itu ada usulan dari teman dan itu sangat baik, yaitu untuk kegiatan literasi yang pada hari Sabtu ini untuk membiasakan anak terutama kelas 8 ini diberikan materi soal-soal yang mengarah kepada literasi dan numerasi. Jadi soal-soal yang panjang. Kemarin itu kan contohnya PPKN itu menghitung perbandingan bulu Garuda dengan bulu ayam misalnya. Kata kira nanti kita rumuskan bersama. Jadi literasinya tidak kelas 8-9 tahun, berarti kelas 7 include di mapel yang berkaitan dengan literasi dan numerasi. Oke, demikian kalau itu apa yang disampaikan oleh Pak Kasbullah tadi, ya lagi mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua, bisa mewujudkan di dalam kelas, paling tidak bagi diri kita mengawali untuk selalu mendisiplinkan diri kita dulu, sebelum mendisiplinkan para murid. Kalau semuanya disiplin, guru dan murid pasti apa yang kita inginkan dari tujuan pembelajaran itu akan tercapai. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.